Dalam setiap era sepak bola selalu ada sosok yang lebih dari sekedar pemain. Sosok yang tidak hanya mengandalkan kaki untuk menendang bola, tetapi juga hatinya untuk memimpin, melindungi, dan memberikan teladan. Bagi Barcelona dan sepak bola, nama itu adalah Carles Puyol. Seorang kapten yang lahir bukan hanya untuk mengangkat trofi, melainkan juga untuk menunjukkan arti sebenarnya dari kesetiaan, pengorbanan, dan cinta kepada satu klub. Carles Puyol lahir pada tanggal 13 April 1978 di sebuah wilayah kecil bernama La Pobla de Segur, wilayah Catalonia, Kerajaan Spanyol. Kehidupan masa kecilnya sederhana. Ayahnya bekerja sebagai tukang besi, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Dari lingkungan yang penuh dengan kerja keras inilah Puyol belajar arti kedisiplinan, kerendahan hati, dan tekad untuk berjuang. Di masa kecilnya, Puyol bukanlah anak yang menonjol secara fisik. Dia sering sakit-sakitan, bahkan sempat menderita masalah pada bahunya yang membuatnya diragukan bisa menjadi seorang atlet. Namun di balik tubuh kecilnya ada tekad besar untuk terus mengejar mimpi bermain sepak bola. Sedikit yang tahu, Puyol memulai karirnya bukan sebagai bek tengah. Dia justru berposisi sebagai penjaga gawang ketika masih kecil. Namun karena cedera pada bahunya, dia tidak bisa melanjutkan peran tersebut. Kemudian dia mencoba posisi penyerang, berharap bisa mencetak gol demi gol. Namun takdir berbicara lain. Perlahan dia digeser ke lini belakang, dan di sanalah Carles Puyol menemukan takdir sejatinya, menjadi seorang bek yang lahir untuk bertarung, melindungi, dan mengorbankan tubuhnya demi klub yang dia bela. Pada usia remaja, tepatnya saat berusia 17 tahun, Carles Puyol bergabung dengan akademi legendaris Barcelona, yaitu La Masia. Puyol memang hanya ingin bermain untuk Barcelona. Dia pernah berkata, jika tidak bisa membela Barcelona, maka dia akan berhenti bermain sepak bola. Meski begitu, Carles Puyol tidak pernah dilirik oleh pemandu bakat dari Barcelona, hingga takdir akhirnya datang ketika Carles Puyol mendapatkan kesempatan untuk berlatih selama 1 hari saja bersama Barcelona. Namun latihan yang awalnya hanya 1 hari berubah menjadi sebulan, dan akhirnya Carles Puyol bisa masuk ke Akademi La Masia Barcelona, klub impiannya sejak kecil. Perjalanan Carles Puyol di sana tidaklah mudah. Tubuhnya dianggap terlalu kecil untuk menjadi seorang bek. Tekniknya dianggap kalah dibandingkan dengan pemain lainnya. Namun Carles Puyol tidak pernah menyerah. Dia berlatih lebih keras dari siapapun pada waktu itu. Di tahun 1996, Carles Puyol bergabung dengan Barcelona C. Berkat ketangguhannya, setahun berselang dia masuk ke Barcelona B. Meskipun Puyol berjuang keras dan berlatih lebih keras daripada siapapun pada saat itu, pada musim 1998, Puyol dituntut untuk pergi dari Barcelona. Waktu itu Malaha sudah menjalin kesepakatan dengan Barcelona untuk Carles Puyol. Namun Puyol menolak pindah dan dia akan tetap di Barcelona B. Akhirnya setelah bertahun-tahun berjuang di Barcelona B, Puyol berhasil menembus tim utama Barcelona pada tahun 1999. Ini semua tak lepas dari peran pelatih asal Belanda, yaitu Louis van Gaal, di mana Van Gaal sudah memantau Puyol sejak di Barcelona B. Debutnya melawan Real Valladolid terjadi saat Puyol berusia 21 tahun dan menjadi titik awal perjalanan panjang bersama klub yang akan dia bela seumur hidupnya. Puyol bukanlah pemain yang dilahirkan dengan bakat teknik yang paling indah. Dia bukan pengiring bola ulung, bukan pencetak gol tajam, bukan pula pengatur permainan elegan. Tetapi Puyol memiliki sesuatu yang lebih berharga: keberanian, determinasi, dan jiwa kepemimpinan. Sebagai bek tengah, dia dikenal dengan tackle yang keras, duel udara yang kuat, serta semangat pantang menyerah. Carles Puyol selalu mengamati dan mengidolakan Paolo Maldini, bek legendaris dari Italia. Dia belajar banyak dari permainan Maldini. Menurut Puyol, Maldini adalah bek yang sangat hebat. Rambut keriting panjang Carles Puyol menjadi simbol perlawanan, seakan-akan menunjukkan bahwa dirinya selalu siap berperang di lapangan. Puyol adalah sosok yang jarang mencari sorotan. Dia tidak sibuk dengan selebrasi berlebihan, tidak haus publikasi, tetapi seluruh tindakannya di lapangan selalu berbicara lantang. Era keemasan Barcelona di bawah tangan Frank Rijkaard hingga Pep Guardiola
tak lepas dari kepemimpinan Carles Puyol bersama generasi emas yang berisikan Ronaldinho, Xavi Hernandez, Iniesta, dan Lionel Messi muda. Puyol berdiri kokoh di lini belakang sebagai tembok pertahanan. Salah satu momen paling bersejarah adalah saat final Liga Champions tahun 2006, Barcelona menghadapi Arsenal, dan Puyol tampil sebagai kapten yang menjaga rekan-rekannya agar tetap fokus. Dan akhirnya Barcelona keluar sebagai juara setelah menang dengan skor 2-1. Kemudian di tahun 2008, Pep Guardiola menjadi pelatih Barcelona. Pelatih muda yang diangkat dari Barcelona B ini tetap menunjuk Carles Puyol sebagai kapten dan menjadi andalan di lini belakang Barcelona. Di era Pep Guardiola, Barcelona mencapai masa keemasan yang dianggap sebagai salah satu tim terbaik dalam sejarah sepak bola. Formasi tiki-taka, permainan indah, dan filosofi menyerang semuanya berdiri kokoh karena ada benteng pertahanan bernama Carles Puyol. Puncaknya, dia membawa Barcelona meraih 6 trofi dalam satu musim di tahun 2009. Itu artinya Barcelona meraih semua gelar dari kompetisi yang mereka ikuti. Mereka meraih La Liga, Copa del Rey, Liga Champions, Super Eropa, Super Spanyol, dan Piala Dunia antar klub. Sebuah prestasi yang langka dan mungkin tak akan mudah untuk terulang. Di era pelatih Guardiola, Barcelona benar-benar menguasai sepak bola dunia. Carles Puyol hadir sebagai penjaga jantung pertahanan Barcelona. Dia juga menjadi mentor bagi para pemain muda Barcelona. Dominasi Barcelona sulit dibendung. Setelah tahun 2009, El Barça tetap meraih banyak trofi dan menjadi juara La Liga sebanyak 3 kali secara berturut-turut, jauh mengungguli rival abadi mereka, yaitu Real Madrid. Setelah kekalahan di semifinal Liga Champions tahun 2010 dari Inter Milan secara memalukan, Barcelona akhirnya bisa comeback di tahun selanjutnya. Carles Puyol memimpin Lionel Messi dan kawan-kawan untuk melawan Manchester United yang pada waktu itu dipimpin oleh Sir Alex Ferguson. Puyol benar-benar membuat Fergie menjadi gemetar dan Barcelona menang 3-1. Carles Puyol mengangkat trofi untuk ketiga kalinya di Liga Champions. Jika Ryan Giggs sukses bersama klub tetapi tidak sukses di level timnas, hal itu tidak berlaku bagi Carles Puyol. Puyol bisa dibilang sukses bersama timnas Spanyol. Carles Puyol melakukan debut bersama timnas Spanyol pada tanggal 15 November tahun 2000 saat Spanyol kalah dari Belanda dengan skor 2-1. Sejak saat itu, Puyol terus masuk ke dalam skuad Spanyol. Dia ikut dipanggil ke Piala Dunia 2002 dan menjadi saksi saat Spanyol kalah di perempat final dari Korea secara kontroversi. Dia juga masuk ke dalam skuad Spanyol di Euro 2004 dan Piala Dunia 2006. Meski gagal dalam 2 edisi tersebut, di Euro 2008, Puyol memimpin Spanyol menjadi juara Euro dan dia menjadi pemain yang tidak tergantikan. 2 musim berselang menjadi musim yang sangat indah bagi Puyol dan timnas Spanyol. Saat Piala Dunia 2010, dia berhasil membawa negaranya meraih juara dunia untuk pertama kalinya setelah menang 1-0 di final melawan Belanda. Puyol bahkan menjadi penentu kemenangan di babak semifinal saat menang 1-0 melawan Jerman. Sundulan Puyol tak mampu ditahan oleh Manuel Neuer. Prestasi tersebut menjadikan Puyol memiliki gelar yang lengkap bersama timnas Spanyol. Sayangnya pada tahun 2012, Carles Puyol tak ikut Euro karena cedera lutut sebulan sebelum kompetisi dimulai. Meski gagal menambah gelar Euro bagi Puyol, tetapi mendapatkan 1 Euro dan 1 Piala Dunia sudah menjadikan dia sebagai pemain yang sangat hebat. Tak semua orang bisa melakukannya, bahkan idola dia yaitu Paolo Maldini. Selama menjadi pemain sepak bola, Carles Puyol memiliki segudang prestasi yang tak semua pemain bisa menyamainya. Carles Puyol sukses bersama Barcelona dan timnas Spanyol. Sejak debutnya bersama Barcelona, dia sudah mendapatkan 6 gelar La Liga, 2 Copa del Rey, 6 Piala Super Spanyol, 3 Liga Champions, 2 Piala Super Eropa, dan 2 Piala Dunia antar klub. Di level internasional, Puyol memiliki 2 gelar bergengsi, yaitu Euro di tahun 2008 dan Piala Dunia di tahun 2010. Meski tak banyak prestasi individu yang dia raih, tetapi hal itu tidak masalah baginya, karena bagi Puyol, gelar pribadi bukanlah tujuan utama. Baginya kemenangan tim lebih penting dari segalanya. Carles Puyol pensiun di tahun 2014 setelah cedera lutut yang sangat parah. Dia memutuskan pensiun padahal masih memiliki sisa kontrak bersama Barcelona. Dia merasa bahwa kondisinya sudah tidak bisa membantu tim kebanggaannya dan memutuskan untuk berhenti.
Ini juga menjadi salah satu bukti kecintaannya kepada Barcelona. Carles Puyol total bermain sebanyak 593 pertandingan bersama Barcelona. Dia mencatatkan 19 gol dan 13 assist. Bersama timnas Spanyol, dia juga berhasil mencatatkan 100 pertandingan serta berhasil mencetak 3 gol sepanjang karirnya. Carles Puyol mungkin tidak mencetak banyak gol, tidak pernah meraih gelar Ballon d'Or, dan tidak memiliki gaya flamboyan di lapangan, tetapi dia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu teladan. Dia adalah bukti bahwa kerja keras bisa mengalahkan keraguan, bahwa kesetiaan masih memiliki nilai dalam sejarah sepak bola modern, bahwa menjadi pemimpin bukanlah soal kata-kata, tetapi tentang tindakan nyata. Bagi pemain muda, kisah Puyol adalah pengingat bahwa untuk menjadi seorang legenda, tidak selalu harus menjadi bintang paling bersinar. Kadang cukup dengan menjadi sosok yang berani berkorban, selalu setia, dan rela berdiri paling depan untuk tim saat membutuhkannya. Carles Puyol telah gantung sepatu sejak tahun 2014. Namun bayangan rambut keritingnya yang berkibar, tackle-tackle kerasnya, dan jiwa kepemimpinannya tetap hidup dalam ingatan kita. Dia bukan sekedar kapten Barcelona, dia adalah simbol kesetiaan, pengorbanan, dan kehormatan. Bagi dunia sepak bola, Carles Puyol adalah pengingat bahwa legenda sejati tidak hanya diukur dari jumlah gol atau trofi, tetapi juga dari nilai-nilai yang dia tinggalkan. Dan hingga kini, Carles Puyol tetap menjadi kapten abadi Barcelona.